Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurlita dari kelas SI 21B. Izin mempresentasikan praktikum Big Data Analysis yang terdiri dari overview, Python, input, output, eksplorasi data, collection data, collected data, exporting, importing, data processing, modeling, collection data, descriptive, statistik, clustering, classification, visualisasi, pandas dan volatility. Visualisasi menggunakan Seaborn proyek Big Data Analysis. Oke, next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pertemuan pertama. Itu ada praktikum Big Data Analysis pertemuan 1. Membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Yang kedua, menjalankan beberapa perintah penggunaan print dan variabel. Print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Print penggabungan menggunakan simbol integer float sebagai angka di belakang koma string. Selanjutnya ada operator aritmatika. Coba jalankan perintah. Next. Selanjutnya ada contoh pengguna multi-line statement. Latihan 1, menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas segitiga. Oke, next, pertemuan kedua. Praktikum Big Data Analysis pertemuan kedua ada praktikum menggunakan fungsi input. Menggunakan fungsi input nilai pertama, input nilai kedua. Menggunakan if else, penentuan bilangan genap atau ganjil. Bilangan 11 sama dengan bilangan 11 merupakan bilangan ganjil. Menggunakan perulangan. Perhitungan huruf, masukkan string flu meme lagi belajar atau anaconda, jumlah huruf kapital, jumlah huruf kecil. Ketikkan script berikut ini. Jari-jari luas dan print. Modifikasilah program ini dengan menginput library image. Jari-jari 18 luas. Jalankan program ini. Berbagai nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan. Lalu lihat hasil hitungan luasnya, yaitu jari-jari luas, jari-jari 7 luas 153,94. Latihan pertama, jelaskan hasil program nomor 6 dan 7. Carilah contoh penggunaan fungsi raw input dan berikan contoh programnya. Tugas 1, menghitung nilai rata-rata dari 3 bilangan yang diisikan sembarang atau bisa pecahan. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan pertama 2, bilangan kedua 4,4, bilangan segitiga 8, rata-rata 4,8. Menghitung hasil dari fungsi f. 2 kali 3 tambah 2x 2x3 tambah 2x ditambah 5x jika x adalah suatu nilai pecahan yang disisihkan sembarang.
Masukkan nilai X 6,7, fungsi persamaan, dan hasil. Next. Praktikum Big Data Analysis pertemuan 3 menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbut ordinat, menampilkan data ordinat untuk data kodingan tersebut, yaitu membuat garis pada titik ordinat di atas dengan menghilangkan garis dan tampilan di bawah ini. Membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Manajemen data file CSV, menampilkan data seperti di bawah ini. Mengidentifikasikan library yang akan kita gunakan data disimpan dengan nama file data 3 CSV dalam satu file dengan file Python. Untuk memastikan data tersimpan dan dapat dibaca oleh Python, gunakan strip di bawah ini. Penjelasannya, dataset catch digunakan untuk menampilkan nama variabel pada data 3. Yang kedua, dataset shape digunakan untuk melihat jumlah record dan jumlah atribut dari data. Fungsi untuk membuat scatter plot. Untuk membuat plotting agresi dengan variabel X. Menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoke. Menampilkan prediksi data tentang smoker melalui garis agresi. Latihan 1, jelaskan fungsi Sherborne. Memvisualisasikan model regresi linear, memvisualisasikan data time series, memvisualisasikan data univariat dan invariat. Sudah terintegrasi dengan struktur library pandas dan anomaly. Dapat mengcustom grafik matplotlib secara lebih baik dan efisien. Next. Praktikum Big Data Analysis pertemuan 4. Lakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2022. Di sini menjelaskan cloning into twin remote enumerating objects part 7, remote counting object, remote compressing object, dan total 47 down processing root twin. Next. Modul data type pada Python digunakan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu yang spesifik pada kode di atas. Kita import data type, kemudian kita deklarasikan dua variabel bernama since dan until. Variabel since memiliki value tanggal mulai striving 1 Februari 2022 jam 00.00. Variabel until memiliki value tanggal selesai striving 1 Maret 2022 Januari. Setelah itu, di dalam baris kode config kita masukkan kata kunci minyak goreng langka pada basis search, lalu pada since kita masukkan value dan variabel since yang sudah kita buat tadi dengan tipe data string
yaitu string pada until kita masukkan dan variabel until yang sudah kita buat tadi dengan tipe data string, yaitu string until. Kita lakukan mohon untuk integrasi Google Colab. Di sini ada kode import data ke data frame dan buat CSV. Oke, next. Pertemuan 5, collection data. Praktik buka Jupyter Notebook, ketikkan script yaitu kode script. Fungsi dari teks adalah menghilangkan bagian lain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah fill teks. Fungsi dari strip adalah memotong menghilangkan bagian kosong tersebut, sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Buatlah file baru, kopikan strip program di atas, modifikasilah, yaitu ada kode web stripping, I have webku HTML gunakan file web 1 HTML, kemudian buatlah file baru dengan ketikan perintah seperti di bawah ini. Ambil teks dari link, ini link di class 1, ambil teks dari paragraf pertama, ambil data find, menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget saja. Buatlah file baru, ketikkan script. Alamat is index element pada bagian terpopuler. Buatlah file baru dan ketikkan perintah berikut. Gunakan file tabel HTML, lalu buat file baru, kemudian ketikkan script berikut ini. Script data online shop. Pastikan isi dari file Excel tersebut. Oke, next. Praktikum Big Data Analysis pertemuan 6, exporting data. Praktik pertama yaitu yang berisi pegawai CEP 01 CSV dan pegawai CEP 02. Masuklah ke database MySQL di komputer Anda. Skenario untuk praktikum. Langkah awal, buatlah file add1play untuk mengakses data CSV. Ketikkan script berikutnya. Oke, next. Pertemuan 7. Oke, ada praktik pertama, tahap processing untuk data kosong. Berikut kode tersebut. Yang kedua, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing, value, dan dataset yang kita miliki dengan codingan output sebagai berikut. Membuat dataset baru.
implementasi cache folding, filter, tokenis, dan streaming. Ketiklah perintah berikut. Berikut adalah kode streaming, folding, filtering. Berikut macam-macam kode streaming listering. Oke, Predicting Big Data Analysis pertemuan 8, Modeling Collection Data. Praktik load data image dan scanner. Menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan kodean tersebut. Menampilkan fitur dataset. Menempelkan isi dataset dengan satu fitur tambahan diberi nama table. Mungkin ini macam-macam kode fitur tersebut. Gunakan isi label replacement. Mungkin ini kode replacementnya. Normalisasi dataset. Melakukan normalisasi dataset. Fitur kode normalisasi datasetnya. Mereduksi fitur dataset. Berikut kode-kode tugas yang dilakukan untuk datasetnya. Oke, next, berikut Big Data Analysis pertemuan 9, deskripsi statistik. Praktik pertama, membaca data CSV. Ambil file yang ada yaitu berikut kode CSV, file-file CSV. Manipulasi data, menghitung ukuran pusat, menentukan ukuran sebaran data. Adapun plotting data untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel. Oke, next. Praktikum Big Data pertemuan 10, clustering. Praktik pertama, kita gunakan dataset yang ada di screen dengan nama dataset Max Blobs dengan 300 data sampel. Dari data yang ada, kita akan buat data center 1 dengan sembaran cluster 0,9. Algoritma K-means, hierarchical clustering. Oke, berikut kode table clustering. Oke, next. Praktikum Big Data Analysis pertemuan 11, Classification. Praktik model ini digunakan ada pertama KNN, SVM, dan Navy Bench Classifier. Berikut kode-kode Navy Bench database tersebut. Oke, next, praktikum Big Data Analysis pertemuan 12, visualisasi Panda dan Plotly.
Partai pertama, bukalah data iris CSV. Akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari data iris CSV. Ketikkan perintah di bawah ini, tuliskan dalam satu cell. Kode codingannya. Klasifikasi dilanjutkan dengan membuat perulangan for untuk memasukkan nilai setiap model SVM ke match yang tadi sudah dibuat. Di tahap ini intinya adalah kita plot decision boundary. Untuk melakukan itu kami tetapkan warna untuk masing-masing titik di bawah ini. Kemudian kita aplikasikan prediksi klasifikasi SVM dengan baris kode. Lalu kita masukkan hasil ke dalam plot warna dengan baris kode. Mungkin ini plot atau namanya. Oke. Pertemuan 13, visualisasi menggunakan keyboard praktik input library yang diperlukan. Kita gunakan data branch CSV yang pernah kita buat pada model-model sebelumnya. Kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualisasikan dengan codingan di bawah ini. Membuat grafik-grafik dari Searchbound. Ketikkan perintah di bawah ini, grafik yang akan muncul. Berikut adalah macam-macam grafiknya. Regression shift plot. Oke, sekian presentasi dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.